Kembali bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 jadi sorotan. Ya, kali ini bukan terkait prestasi, namun adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia saat sesi body checking. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui oleh para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para finalis. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya ke depannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Para finalis berharap polisi memanggil para pihak yang bertanggung jawab, terutama dari pihak penyelenggara yakni PT Kapela Swastika Karya untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kasus ini pun ditemukan setelah sekolah melaksanakan program literasi untuk murid. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum bisa membaca. Murid tak bisa membaca terdiri dari 11 orang siswa kelas 7, 16 murid kelas 8, dan 2 orang murid dari kelas 9. Kasus ini ditemukan saat pihak sekolah melaksanakan program literasi murid. Sekolah kini sedang menyelidiki kasus ini bersama dengan sejumlah lembaga terkait. Kami sama sekali tidak menyalahkan apakah itu alasannya COVID, karena memang itu perlu ada analisa, perlu adanya penelitian. Bahkan anak tersebut tidak bisa disebutkan anak berkebutuhan khusus juga, karena memang perlu adanya ahli, kemudian juga perlu adanya instrumen yang menentukan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meminta agar kasus murid tidak bisa membaca dijadikan motivasi bagi guru dan juga orang tua. Oleh karena itu tadi saya datang kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru semua untuk mendorong teman-teman guru di SMP 1 Mangunjaya memberikan perhatian lebih. Sebagai langkah awal, sekolah telah mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan orang tua masing-masing murid. Diharapkan keluarga bisa memberikan semangat dan juga mendukung putra-putri mereka agar mempercepat kemampuan membaca. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, plat besi untuk lantai atau alas jembatan penyeberangan orang yang berlokasi di Jalan Mogot Kalideres, Jakarta Barat kembali hilang akibat dicuri. Saat ini pihak Bina Marga sudah memperbaikinya dan diharapkan tidak akan hilang untuk keempat kalinya. Untuk ketiga kalinya, jembatan penyeberangan orang Jalan Daan Mogot kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat, plat baja pijakan sebanyak 10 lembar yang masing-masing berukuran 1 kali 1,5 meter hilang. Akibatnya, jembatan penyeberangan orang ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Terpaksa warga yang ingin menyeberang jalan raya harus ekstra hati-hati karena banyaknya kendaraan yang melintas. Diduga hilangnya 10 lembar plat baja jembatan penyeberangan orang ini akibat dicuri oleh 4 orang yang mengendarai sepeda motor. Warga menginginkan adanya kamera pengawas CCTV untuk mengetahui pelaku pencurian plat baja pijakan jembatan penyeberangan orang ini. Saat ini jembatan telah diperbaiki. Sejumlah plat baja yang hilang dicuri beberapa hari lalu telah dipasang kembali. Memang kita aksesnya nyebrang itu kan harus melalui atas ya, jadi harus gimana ya? Lumayan sih bagus, cepet tangkapnya gitu. Harus dipasang CCTV biar nggak terulang kembali. Kejadiannya kalau pelakunya biar kelihatan, Pak. Warga sempat resah karena takut akan terjatuh, sedangkan jika warga menyeberang jalan ini tanpa menggunakan JPO bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang lanjutan ex-Menkominfo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan konfrontir antar saksi dalam kasus korupsi BTS di lingkungan Kominfo. Sidang kasus korupsi BTS di lingkungan Menkominfo kembali digelar di Tipikor Jakarta Pusat. Kali ini, sidang beragendakan pemeriksaan saksi lanjutan yang sempat dihadirkan pada Minggu kemarin. Namun, atas permintaan hakim, Kepala Latsmil Muhammad Feryandi Mirza diminta kembali dihadirkan dan akan dikonfrontir dengan tenaga ahli unit Bakti Mariulis. Hal ini dilakukan karena adanya frasa keep silent yang patut diketahui lebih lanjut dalam korupsi BTS 4G di lingkungan Menkominfo. Kalau dilihat dari berkas perkara saudara itu. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Esra Ambarita di PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Esra, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini? Ya pemirsa, sidang lanjutan yang melibatkan nama ex-Menkominfo Joni G. Plate kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di Tipikor dengan mengagendakan ataupun agendanya adalah mendengarkan keterangan dari 11 saksi untuk 3 terdakwa, yakni untuk ex-Menkominfo Joni G. Plate, kemudian yang kedua adalah Yohan Suryanto yang merupakan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, dan yang ketiga adalah ex-direktur Bakti Anang Ahmad Latif. Tadi 11 saksi ini dihadirkan, ini meliputi ataupun yang terdiri dari Kepala Pokja ataupun Ketua Pokja, Wakil Ketua Pokja, kemudian juga anggota Pokja dan beberapa konsultan. Beberapa fakta menarik yang kami dapatkan dari persidangan ini adalah berkenaan adanya konfrontir antara Kepala Latsmil Bakti Kominfo yakni dengan salah satu tenaga ahli Bakti berkaitan dengan frasa keep silent ataupun adanya instruksi dari WhatsApp dari Kepala Latsmil kepada tenaga ahli berkaitan dengan korupsi BTS di lingkungan Kominfo. Kemudian fakta kedua adalah berkaitan bahwa Ketua Pokja dan Wakil Pokja menerima anggaran sebanyak 500 juta dari salah satu kepercayaan terdakwa, yakni uang ini pun kemudian dibagi-bagikan. Dan ketiga fakta menarik adalah berkaitan adanya pembangunan 4.200 BTS, namun pada kenyataannya hingga 2 kali perpanjangan ini hanya selesai 1.965 tiang BTS. Hal ini masih kami cermati bersama berkaitan dengan adanya fakta-fakta menarik lainnya yang dihadirkan dalam persidangan kali ini, mengingat saat ini masih dicecar pernyataan terkait bagaimana anggaran ataupun hal-hal dalam pemenangan tender. Untuk diketahui pemirsa bahwa kasus ini bermula dari adanya telurusan PPATK bekerjasama dengan pihak Kejagung menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, adanya sejumlah pihak yang bermufakat jahat untuk menentukan terkait tender pembangunan BTS di wilayah 3T. Dan pada kenyataannya negara menemukan adanya kerugian yang mencapai 8,32 triliun dan sebanyak 6 terdakwa, salah satunya adalah Menkominfo Joni G. Plate. Dan saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mengulik atau melihat seperti apa fakta persidangan. Atas perbuatannya para terdakwa telah disangkakan pasal yakni berkaitan dengan pasal tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999. Demikian, kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih banyak atas lapornya Esra Ambarita, dan kami akan masih menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.